Perpulungan si kelengit Tuhan Yesus Kristus, jumpa kita ibas PJJ online, ibas kesempatan enda mari si pesikap ukurta guna ngalukan kata di bata, mari ras kita toto kita. Ikatakan kami bujur man bandu ibas kelengat tenduman kami Bapa ibas kerinana. Kesempatan si muhuli si berikan man kami, ipakaikan kami alu sikap guna kami ngalukan katandu si jadi gegeh. Kami go sikap kerinana anak-anak ndu bagi kencah ngarana kam arkelangkan kemahandu. Enda mempertoton kami sebab reh kami ngendeskan pertoton enda ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kata di bata si jadi ora tentai ibas perpulungan jabu-jabu minggu enda ibuat ibas Titus sada ayat sada sekari ayat 4. Titus bindu sada ayat sada 4 bagian danina. Surat enda ibas akunari Paulus persuruhan di bata dengan Rasul Yesus Kristus. Aku ipilih di bata jenari isruhna pegegehi kinitekan anak-anak nasi terpilih. Canah mabai ia kusingena ate di bata rikutkan pengajaran agamanta. Siir palaskan pengarapan karena kegeluhan si tutu silar keri-kerin. Enggo ipadankan di bata man banta ope dengalit paksa-paksa di bata labu erbual. Cana ibas paksa si i tetap kena. Enggo ipetangkasna kegeluhun arah katana. Enda mesinindes kena man bangku. Maka ku pembarkan katana bekas persuruhan di bata singklini kita. Surat enda man Titus. Anakku situ tuhu rikutkan kini teken tak arsada. Di bata Bapa ras Kristus Yesus singklini kita mereka lias ate ras kemalaman ate man bandu gelah. Terjang jenda. Shalom jua-jua man banta krina ngawani perpulungan GBKP Cibinong bagi pe perpulungan sinaksikan channel YouTube enda. Perpulungan si kelengit Tuhan temanta ibas minggu enda mekap empagagehi kini teken alu pengajaran. Pegegehi kini teken alu pengajaran. Jadi perpulungan itu Tuhan gereja Kristen, gereja mula-mula muncul idoni enda, lid idoni enda arkiteken memang pengikut Tuhan Yesus. Mulai ngejapkan, mulai merasakan makalit sadahal secara mendasar simbedakan ia raskala Yahudi. Simbedakan saya pengakun pengikut Yesus, maka Yesus sama Tuhan ras juru selamat. Jadi pengakun enda jadi palas pengajaran. Jadi palas pengajaran. Pesan pengajaran si pertama kenca Yesus kenca Yesus nangki ke surga. Pesan pengajaran isahkan Petrus selalu jelas ibas khotbahna piga-piga wari kenca kenakian Yesus. Enda banci sini dibahas perbahan Rasul-Rasul 2. Jadi inti pesan nai catat ibas ayat 36. Oke kan kami perbahan Rasul-Rasul 2 ayat 36 bagian danina. Perbahan Rasul-Rasul 2 ayat 36. Dage kerina min kala Israel metehsa maka Yesus ipakukan ku kayu persilang ia ditetapkan di bata jadi Tuhan dengan Raja singklini bangsana. Jadi perpulungan Tuhan enda mepalas pengakun semaka secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Tradisi ku tradisi enda iajarkan terus. Karena pesan utama enda. Pesan pengajaran, jadi pesan pengajaran labu isina informasi si tading syalukan saja. Tapi masih perlu dirunungkan. Pengakuan tapi kesasine perlu dengar icerna, igumuli, irenungkan. Arkitekan pengajaran pe perlu dijelaskan, gelah berdampak, gelah sekubas dampak naku implikasina. Maka gereja mula-mula, gereja yang pertama pada saat itu bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Tutus ia bagikan pengajaran rasul-rasul. Rasul ningene emakap kala si langsung megikan kai si turikan Tuhan Yesus man bana. Jadi rasul itu adalah orang yang langsung menerima pesan
Tuhan Yesus, langsung menerima pengajaran Tuhan Yesus. Kita kan kegiatan utama gereja paksa belajar. Gereja mula-mula menghabiskan waktunya untuk belajar, untuk mengajar dan belajar. Guna ngajar bagi pelajar. Maka di sini bas Galatia 6 ayat 6, perjumpaan si rusul dilakukan perpelungan maka perjumpaan guna ngertikan kata di bata, perjumpaan guna mempelajari firman Tuhan, perjumpaan guna mempelajari kai pesan Tuhan Yesus. Maka gereja mula-mula menghabiskan waktu hanya untuk belajar. Isi singa jarisa perpelungan ini jelas bagi kata kami dai 12 rasul, 12 murid Yesus. Ibas perkembangan waktu ada jabatan guru, penatua, diaken ya. Jadi perpelungan ini Tuhan. Endai katakan gereja paksa gereja pada saat itu menanggapi serius pesan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Karena mereka yakin rasul-rasul inilah sebagai perwakilan Tuhan Yesus guna neruskan kaisi pesankan, kaisi ibi singatkan Tuhan Yesus gelabanci pembarkan kata di bata maka relajar dahinna terus. Halse teridara ketutusanna guna relajar ras mengajar alu berbagai-bagai cara. Adisinan perbahanan Rasul 2:42 ayat 42 ijai katakan perpelungan tutus megikan pengajaran ibas rasul-rasul nari. Luar biasa. Adinan ka perbahanan Rasul 8 ayat 26-40 ijai iturikan Filipus ngajari menteri Ethiopia. Si merincuhia magikan kata di bata kencai bagikan ibagikan pengajaran kata di bata rah Filipus semakan git ia predikan jadi murid Tuhan. Jadi si kerajangan Tuhan. Artinya paksa memang zaman perjanjian baru ya kita kan memang surat nabas padan simbaru zaman perjanjian baru banyak cara dari rasul-rasul bagaimana melala cara arah perpelungan Kristen, pengikut Tuhan Yesus Pak Sase. Contohnya Paulus urban surat gunanakan pengajarannya. Dari 13 surat Rasul Paulus ada beberapa yang ke daerah pelayanan, ada beberapa yang ke tokoh. Salah satunya adalah salah sadana yang mekap ke Titus yang dikirimna surat. Titus yang masalah jelma murid Paulus si melayani i Pulau Kreta. Jadi kegiatan Pak Sase banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Lah kali naik berarti lah kak Yardahin pendeta dia bekerja juga tapi maksud kami ngatakan saja bahwa kencayandungi dahine maka ibu kencayandungi dahine kerana nasi tap wari maka ilako kena dahinna sebagai anak Tuhan guna pelajari kai surah-surah di bata maka alu kata gendek dengan singkat katakan kami gereja paksa gereja sibuk alu kegiatan relajar ras ngajar kata di bata belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Gereja pada waktu itu adalah gereja yang sibuk. Maka perpelungan itu dalam rangka temanta endam pegagai kini tekan alu pengajaran maka si jadi penungkunan karena gereja anta gundari enda apakah gereja kita sibuk belajar dan mengajar? Apakah gereja kita sibuk belajar dan mengajarkan firman Tuhan? Jadi perpelungan ini Tuhan artinya jenda alu temantam pegagahi kini teken alu pengajaran jelas sekali katakan jenda bahwa adilit piga buku Stephen Miller ngatakan Stephen Miller penulis buku nandai jemaat yang dilayani Titus di Pulau Kreta ini yang merupakan lanjutan dari pelayanan Paulus terdahulu maka Titus neruskan pelayanan ini jemaat silayani Titus jemaat mantan perompak, mantan perampok, mantan tentara bayaran. Maka dakam artinya jemaat-jemaat DPO kini, jemaat-jemaat daftar pencarian orang, jemaat-jemaat kayak kini istilahnya, jemaat-jemaat sporing ni nakin, jemaat berandalan, jemaat-jemaat silakin tak kena kaipi. Tapi merasa bertanggung jawab Paulus guna pegagay Titus, gelalu bagi banci ya terus nakan pengajaran. Sebab perpelungan ini Tuhan, kai maksud Paulus nakan surat mantitusena, nakan surat penggembalaan, surat pastoral, maka gelah pengajaran sisa kene erbuah ku perbahanan si mohuli. Arkitekan go melala paksa berseliweran tah penggo melala paksa
lead pengajaran-pengajaran papak, ajaran-ajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat, paksa saya perpelungan Tuhan. Sebab kai Paulus dalam semua surat-surat Paulus, ibas kerina surat-surat Paulus, ibas kerina teologi Paulus, ia mereken perhatian khusus man manusia sehingga ngalukan kegeluhan simbaru ibas Kristus yang sudah hidup baru. Paulus memberikan perhatian kepada orang yang sudah hidup baru. Artinya kai, artinya kala gelah banci perbahanan na mahuli, gelah banci lagu langkah na mahuli, pengajarannya halus bagus. Pendidikan firman Tuhan kepada seseorang itu harus dalam, supaya ketika dia menerapkan apa yang diajarkan kepadanya itu bisa juga secara mendalam dia jalankan dalam kehidupan ini. Maka harus bagus. Sebab mempelajari firman Tuhan tanpa kita menjalankannya tentu itu sia-sia. Dan kalau kita mau menjalankan kehidupan yang baik tidak ada dasarnya, itu juga nonsen. Maka harus seimbang kerinana perpelungan itu Tuhan. Salah sada inti ibas bahan pejejenta Titus sada ayat sada seempat enda. Jadi perpelungan Tuhan bagi si teras maka sumber moral ras etika arah pendidikan tapi pengajaran. Sumber moral dan etika itu dari pengajaran, dari pendidikan. Sada pengajaran lit dampakna si harus diperhatikan. Sebuah pengajaran harus ada dampaknya yang harus kita perhatikan dengan baik dan benar. Pengajaran itu, pengajaran banci membangun sada kegeluhan. Banci rebahan sada kegeluhan tapi banci menghancurkan kegeluhan eda. Bayangkan teroris bom bunuh diri Surabaya yang satu keluarga itu. Itu pengajaran loh. Pengajaran. Banci pengajarannya banci membangun kegeluhan, banci ka engkernepkan, banci kan cedai kegeluhan. Intina ajaran doktrin kaikin PC pasti ujungnya kempak perbahanan. Apapun itu. Pengajaran doktrin teologi itu semuanya muaranya terhadap perbuatan kita sehari-hari, etika kita sehari-hari. Uga ajaran selokan kita maka perbahanan bentuk konkret arah ajaran selokan kita. Jadi ajaran lah pernah terjeng konsep, tapi mereka pengaruh kempak perbuatan sehari-hari, kempak perbahanan tingkah laku setiap hari. Perpelungan Tuhan. Jadi perpelungan Tuhan perlu dipebetah keman banta kerinana ikutkan teman tenda. Kidekah kita ngeluh tentu lalap kita belajar. Kidekah kita ngeluh tentu lalap kah kita mereken pengajaran. Jadi arah kenyataan si arah kinata si tergejap kebutuhan guna menempatkan kegeluhan ta iteruh terang kata dibata gelah kata dibata si ngajari kita si mabai kita si menuntun kegeluhan ta. Mbue teori si ngatakan karena makna belajar. Ada yang bilang li si katakan ca belajar proses ijaka mengubah pandangan, mengubah sudut pandang karena dirina bagepe karena lingkungan na. Belajar mengkondisikan perbahanan alu dorongan arah lingkungan menyesuaikan ya. Belajar rekonstruksi mental entah ngidah mulihi kerinana alu sudut pandang si berbeda. Belajar natap makna ras peristiwa semakam peturah makna simbaru ras hubungan simbaru. Belajar proses kai persamaan antara kerina definisi belajar dan dai perpelungan Tuhan. Kerina rumusan tapi definisi dan tidak akan terjadinya perubahan waktu ibas kala belajar. Perubahan ibas waktu kala belajar. Sudut pandangnya berubah, kerinana berubah. Berarti belajar itu adalah berubah. Berarti belajar itu adalah selalu menyikapi perubahan dalam hidup. Belajar mengubah perukuran. Belajar mengubah perasaan. Belajar mengubah perbuatan, mengubah perbahanan. Kesimpulannya, belajar itu mengubah diri jadi manusia yang baru. Eda masih pesankan Paulus man Titus. Sebab bagi kata kami, jemaat yang dilayaninya itu adalah jemaat yang keras. Adi menurut pemahaman kami, penafsiran kami, dua tokoh yang sangat dekat, tokoh muda yang sangat dekat dengan Paulus itu adalah Timotius dan Titus. Ya, mungkin ya, karena di Pulau Kreta ini adalah jemaatnya yang jemaat DPO, Sporing, mantan tentara bayaran,
Orang yang keras kepala maka sekaliber Tituslah, seperti Tituslah yang harus ditempatkan di sini, orang yang keras, tegas, disiplin, yang memang harus mampu menghadapi hal-hal yang keras. Maka perpelungan Tuhan. Artinya pesan surat Paulus man Titus enda maka belajar mengubah diri jadi manusia sim baru. Ketika kita terus belajar mengubah diri menjadi orang yang terus diperbarui oleh Tuhan, terus diperbarui, terus dipelbarui arah terang kata dibata, terang kata Tuhan. Rusur kalau kita pengakap maka belajar menambah pengetahuan 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal belajar itu maknanya sangat dalam, sangat banyak, sangat luas. Belajar mengembangkan kualitas pemahaman bagai pesikap kegeluhan nandangi diri enta jini. Kalak si deban, natap kalak si deban. Kita belajar bagai penatap di bata kita belajar. Secara khusus natap di bata kita terus belajar. Kita ngeluh guna belajar. Maka labor ngadi-ngadi kita belajar enda. Kita belajar guna ngeluh. Tapi selebih penting maka kita ngeluh guna belajar. Sebab adik kita terjeng belajar guna ngeluh, kai bedana kita ras anak perik sir belajar kabang guna ngeluh. Gelabanci ngeluh saja apa bedanya? Artinya adi bage makna dari belajar dan makna dari hidup itu dangkal. Kalau kita hanya sekedar pengen tahu, tapi kita tidak memperbaharui kehidupan kita. Maka kalau kita bangga, adi ngusik katakan kita 2 periode, 3 periode, 4 periode, jangan kita bangga karena hidup kita harus selalu belajar. Maka dikatakan na agenda lalak nga kita ipresingati alu temante dan pagagay kita kena lu pengajaran gelalu bagaibas kita terus belajar karena kata dibata, karena surah-surah dibata kaikin si mandalanan kan rikutkan kehendak dibata bas tengah-tengah kegeluhan enda. Maka lu bagai resikap nama kegeluhan ta retenang nama kita nalani kegeluhan enda, rengasup na kita membedakan apa si bujur apa sila bujur, ngasup nama kita dalankan kinyulin di bata kebujuran di bas tengah-tengah kegeluhan ta. Jadi warienda ruang untuk kita belajar hari ini, ruang untuk kita belajar sangat luas, sangat banyak sekali. Adinai permasalahan kurang na ingan entah pe sumber belajar. Nai gundari 3 kali jumpe atendu sadawari guna ngikuti seminar, webinar kayak segala macam, banci 3 kali jumpe banci. Kami pe pendeta-pendeta banyak sekali waktu yang bisa kami pergunakan dalam masa-masa pandemi ini. Berapa kali jumpun bisa. Maka perpelungan ini Tuhan melala ruang, banyak ruang yang bisa kita pakai untuk belajar dan mengajar. Maka manbandu pe kerinana perpelungan pakai waktu gundari sekel buena. Tadi tinggal buka YouTube, buka Zoom, buka Google, kai pelit. Maka dah hinta gundari menyeleksi ajaran yang tepat. Uga carana, mari nehen surat Titus enda si jadi bahan pejejenta. Surat Paulus man Titus enda banci nampati kita. Secara khusus bagi katakan kami dai surat Titus enda bengket ibas golongan surat-surat penggembalaan, surat-surat pastoral. Maksudnya kai sebab isina guna ngaturkan perpelungan alu mahuli, memimpin perpelungan alu mahuli. Bakal surat ende maka surat pergege, surat pengelayasi, surat penggembalaan. Kita kan paksa saya perpelungan go mulai melembaga, maka dibutuhkan manajemen kepemimpinan bagi perumusan teologi, bagi perumusan pengajaran si tepat. Gondai katakan ijenda Titus sada koge kena sada ya. Surat endai bahasa kunari Paulus persuruhan dibata dengan Rasul Yesus Kristus. Aku ipilih dibata jenar isuruh nam pagagay kinitekan anak-anak na si terpilih janah mabai ia kusingan na ate dibata rikutkan pengajaran agamanta. Nina. Ada remusan teologi yang tepat. Perpelungan si mulai berkembang, mulai elit konflik, berbagai-bagai ajaran papa pe mulai teridah. Maka perpelungan perlu iatur alu mahuli ras iperlukan sada gelemen sinteguh, sada gelemen, sada cikapan kegeluhan. Ijanari kena sumberne arah pengajaran si mahuli. Maka bahan pejejenta enda si tuhuna sada cara perpelungan guna ngidah, sada pengajaran sikap talang. Sikap talang. Sebab ada sikap ajaran sialukan maka idealna
pengkenai nape, dampak nape, perbahanan nape, tingkah laku nape, iarapkan sikap ibas kegeluhan na. Salah pengajaran si teki perpulungan, salah pengajaran yang dipercayai jemaat, maka perbahanan sebagai ulih pengajaran dai pe banci papa. Maka penting kelengai pengajaran, penting kita mendengarkan khotbah-khotbah yang berkualitas, yang benar-benar mengangkat isi Alkitab, bukan hanya sekedar membagikan kalimat-kalimat motivasi. Penting sekali. Saat melala kita gundara dakam, iya. Lang gerak pebanna pandita, lah semangat pebanna pandita ninta. Tapi kembali kita kepada Alkitab. Kita penting menyuarakan supaya Alkitab ini adalah sumber satu-satunya yang memberikan pengajaran yang tepat dalam kehidupan kita. Tapi amin bagi dia harus selalu dicerna, harus selalu diseleksi, ditafsir supaya bisa berkenaan dengan konteks. Gelah banci erkawitan situasi kegeluhan ta perpelungan itu Tuhan. Maka harus terus kita belajar. Pandita terus belajar, pertua akan terus belajar, guru KKR terus belajar. Mamre Moria, Permata, KKR, perpelungan Kerinana terus belajar gelah lu bege banci basi yang alukan pengajaran si tutu, pengajaran si berkualitas, si memang sumber narah kata di batanari, pembabai na pe perbahanan na kegeluhan na pe sikap perpelungan ni Tuhan. Jadi perpelungan ni Tuhan di sini ni jenda benar-benar Paulus mempertanakan diri na nina bagi siogikan kami sadan dai. Engkai maka bagi engkai maka petandakan dirina dua identitas si pakai Paulus ema persuruhan di bataras Rasul Yesus Kristus. Engkai gelah keberadaannya tidak diragukan. Pengajarannya banci ialokan alumahuli. Rasul adalah orang yang menjadi saksi mata akan Yesus. Jadi benar-benar dia menerima tutu kini yang ngalokan kaisi suruh Tuhan Yesus kaisi suruh Tuhan Yesus. Maka perpelungan kalau ada kita yang melenceng memberikan pengajaran tidak sesuai dengan Alkitab, maka harus terus kita kembali mengkoreksi pengajaran kita. Labo kayak gelarna ya. Labo gelah kita asal khotbah saja, labo gelah asal memberikan pertawanan perpelungan, gelah lamundu-undu perpelungan. Tapi apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan? Apa yang mau kita tafsir, apa yang mau kita gali dari firman Tuhan itu sesuai dengan konteks kita, menjawab pergumulan kita. Gelalu bagus kini teken terbabaku perbahanan si mahuli ibas kegeluhan ta. Sebab memang iya selaku persuruhan di bata, langsung ya persuruhan di bata bagi Rasul Yesus. Gelalai ragukan bagi pengajaran nebansi alu kana lumuhuli. Sebab identitas pengajar penting, sebab kawitan ras ajaran si babana. Maka magati kalau kita rusur gereja-gereja mainstream, gereja-gereja Protestan, katakanlah yang berada dalam Lutheran dan Calvinis tidak mau sembarangan menerima pendeta, karena mereka ingin mendapatkan pendeta yang benar-benar berteologi dengan baik, yang benar-benar tahu teologi itu adalah pesan dari Tuhan, ilmu tentang Tuhan, dan harus diberitakan dengan baik dan benar, diajarkan dengan baik dan benar kepada seluruh jemaat. Maka lah sembarangan lah terjang setahun gue tamat sekolah Alkitab gue bantu jadi pendeta lah bagi perpelungan Tuhan. Banyak tahapan, banyak rumusan ilmu yang harus kita pelajari. Maka Paulus si bas piga-piga suratnya si deban pe berhadapan ras isu enda. Isu si meragukan karena identitasnya sebagai rasul, maka petanda kena diri nandai. Salah ingan nerlajar, maka ajaran si gelem pe banci salah. Salah tempat belajar, maka ajaran yang kita pegang pun bisa salah. Prinsipnya bagi ibas paksa share kita kelit mbue ajaran si berkembang paksa se. Sebab kerina paksa se maba gelar Injil. Pada saat itu semua orang membawa nama Injil, mengatasnamakan Injil, mengatasnamakan Tuhan, tapi ternyata tidak perlu semuanya itu dipercayai. Maka direpalaskan senda, maka melala pe guru, ijanari pe kita bancir lajar ibas paksa enda. Apa ibas kondisi pandemi, ras kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Kita perlu menghormat ngidah ise si maba ajaran Paulus jelas persuruhan Kristus, bekas penuruh di bata. Tentu ajaran si babana pe sueras surah-surah di bata, sueras tujun di bata. Perpelungan Tuhan. Jadi isi pengajaran banci si idah ayat 2 setelu ya ogekan kami. Ayat 2 setelu si erpalaskan pengarapan karena kegeluhan si tutuhu silar kerikrin
Kegeluhun si tutu silar kerikrin enggo ipadankan di bata man banta ope denga lit paksa-paksa di bata labor bual. Cana hibas paksa si tetap kena enggoi petangkasna kegeluhun arah katana enda mesinendeskan man bangku maka ku pembarkan katana bekas persuruhan di bata singklini kita. Jadi inti ajaran si babana karena kegeluhun si tutuhu silar kerikrin cana kerina enda enggoi padankan di bata cana banci sidatkan arah enda pustaka si badia isi ajaranna karena kegeluhun ras kerinana sendalan ras pustaka. Sebab adilah suwe ras pustaka tentu enda banci mulai iragukan takai kipendai gelarna. Adilah suwe ras pustaka. Entah lalit suratkan bas pustaka banci masih ragukan kaisi beritakan na kaisi iajarkan na. Jadi perpelungan ni Tuhan menarik benar-benar narik Paulus nurikan tujuan pengarapan emang pegegehi kinitekan anak-anak di bata. Bagi pemabai ia ku singenate di bata. Pengajaran yang sehat adalah pengajaran yang membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin disukai oleh Tuhan, bukan disukai oleh sesama. Diharapkan duka mengenate kalak, maka lanai boban harapkan duka mengenate Tuhan man banu sebab go buat du si kerajaan Tuhan arah kalak si deban. Jadi isi ajaranna karena siena perpelungan Tuhan. Jadi lihat dua fokus pengajaran anak di bata. Guna anak-anak di bata, guna perpelungan bagi kai surah-surah di bata si Isa kenara surat nae. Gelah kerina anak-anak di bata megegeh bagi penggeluh sueras surah-surah di bata. Jadi enda masih idah parah Paulus arah misi Paulus sasaran Paulus tujuan Paulus jemaat bagi kai surah-surah Tuhan. Gelah perpelungan megegeh ras bertumbuh ibas pendandaina karena Tuhan. Jadi perpelungan Tuhan payo maka kini teken banci megegeh arah pengajaran. Tapi pengajaran siapai sekel buena pengajaran warienda. Ijapera janari pe banci kita lajar payo. Akap kami kerina ngamahuli megati ka kita bege. Ngerana kita bege perpelungan ni. Akap kami kerina ngamahuli pendeta. Kerina kalak singrana ibas gelar Tuhan sikap ngeninta. Perlu kita lajar. Perlu kita lajar surat Titus enda. Maka lihat kriteria si harus diperhatikan. Ada kriteria yang harus kita perhatikan. Isi si ngajar, kai isi ajaranna, bagepe nehen motivasina ibas ngajar Enda banci nampati kita milih si banci pegegehi kita ibas sebagai pengajaran silit wari enda. Kerina kalak belu reban renungan, kerina kalak banci ngerana ibas gelar Tuhan. Lalu manjar-anjar perlu kita metengat, perlu kita hati-hati. Sebab ajaran si benar pasti membawa ke dalam kehidupan yang benar. Ajaran yang benar. Sebab kalak si ngaku memberitakan berita kebenaran harus git ia iuji. Apakah berita menghasilkan kebadian, kebujuran ibas kegeluhan kalak si ngalo kenca. Perpelungan Tuhan, pendeta tidak akan pernah mengharapkan hal-hal yang melebihi dari apa yang diharapkan oleh dunia ini. Yang diharapkan oleh seorang pendeta adalah bagaimana jemaatnya itu berlaku hidup baik dan benar dalam kehidupannya. Ketika dia mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, khotbah-khotbah yang berkualitas, khotbah-khotbah yang dipersiapkan dengan baik. Jadi lalit gereja tapi organisasi Kristen si berhak mengatakan maka berita tapi pengajarannya cocok ras ajaran rasul-rasul bagi perkataan Tuhan Yesus. Adi berita tapi pengajaran lah menghasilkan kalak badia ibas kegeluhanna. Jadi enda jadi perpelungan Tuhan dalam rangka kita bahan PJJ enda hari pendidikan tapi penjemaatan TK ras PAUD enda yang katkan kami siti tulisan pendeta Elisiska Berutarigan si melayani IGBK Perunggundang Belawan klasis Kabanjahe enda menarik kalau katakan aja enda ibas gereja talit wadah PAUD ras TK ingan anak tandatkan pengajaran gini tekan mungkin si Sumatera teman-teman tak sadar kini tekan di Sumatera rungguna mungkin gulit pautna gulit tekana ya artinya ilit kenenda guna anak-anak tandatkan pengajaran kini tekan bergaul bermain bagi pendatkan pengajaran umum si debanna sueras umur ibas tahap awal kekeluhanna gereja tangidah maka perlu kelibas kitik-kitik narisakan pengajaran si muhuli nandangi anak-anak
Sebab ijema usia emas skala anak. 50% kegeluhan manusia ditentukan ibas usia emas perpulungan Tuhan. Kedua hari ahli perkembangan anak mengatakan periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Nah, aku lagu tapi 3 bulan kam karing hitung sa. Artinya kaya skala anak tubuh dibekali miliaran sel saraf silenga terhubung. Maka perlu rangsangan, perlu pengajaran si mahuli. Perlu rangsangan si mahuli. Benakan anak kitik nari gelas sel saraf silenga terhubung dai banci bertumbuh alu mahuli bahkan jadi karakter ibas pertumbuhan perpulungan Tuhan. Maka perlu kita terus nurikan hal si mahuli kempa anak-anak ta. Adinai mungkin si dongeng-dongengkan si turikan karena cerita-cerita rakyat mana anak ta. Kuakap kata di bateda pe perlu nge si dongeng-dongengkan. Perlu nge si turikan mana anak ta muat tunduh. May malala nga gundarin na lembaga Alkitab Indonesia pe banaka cerita Alkitab na dalam bentuk cerita. May banci si turikan mana anak ta. Bagaimana kita kerinana si malas-malas dengar maba anak ta ku gereja baba lah anak ta. Baba ulah kari gawat kegeluhan anak te, gawat pe pagi kegeluhan keluarga anta. Adilah si baba. Karena lika halingatakan sa 0 sampai 12 tahun ni nah. Adi lewat dari umur C lanai gua pe banci bahan gua mesra kalau ngajarisa. Maka harus terus ditanamkan siswankan pengajaran kini teken. Man anak-anak tagalah lu bage banci ia nalankan kegeluhan nenda alu mahuli. Maka ngajarkan nenda pe perlu lit teladan, perlu lit usihan. Maka usihan siapa yang si berikan kita karena pendidikan keteladanan itu adalah pendidikan yang kita pelajari setiap hari. Kita kan ngajarkan soal usihan, soal keteladanan, soal contoh. Pelajaran setiap hari. Si harus terus igumuli kita. Si harus terus irenungkan kita bas tengah-tengah kegeluhan ta. Maka teladan memang gampang menular. Maka kaisi itularkan kita, kaisi isebarkan kita. Apakah teladan yang positif atau negatif? Apakah kita menularkan virus-virus kebencian, virus-virus kebodohan, virus-virus cian ate, virus-virus segat mananakta dibagi rasa lala mempagi anak teh ngelawan. Tapi ada siswankan virus siswankan tambar keterbukaan, tambar semangat, sukacita. Ngit kita megikan pendapatna, ngit kita mereka kebebasan si bertanggung jawab anak-anak ta, alu tetap nuankan kini teken ibas kita ngajarkan kata di bata mana anak jabunta, yakinlah dia tidak akan kemana-mana, dia tetap berada dalam naungan Tuhan Yesus. Jadi perpelungan Tuhan yang penting kalau kita ngajarkan ca karena hal sebagian rupana. Jadi ibas kesempatan enda perpelungan Tuhan. Daingo katakan kami karena uga pentingna keluarga, tugas sebagai orang tua si ngajarkan firman Tuhan mana anak. Eda tugas si mulia. Kita bangga di anak-anak ta juara sada sekolah. Kita bangga dia cerdas. Kita bangga di iandatkan gelar sarjana sukul buena gedang gelar sarjana ne titel ne. Perjuangan ta alu mereka pendidikan di sekolah terbaik, mereka fasilitas belajar canggih, mereka les tambahan, les privat. Lid nge perjuangan ta bagi sie guna persiapkan anak-anak te megegeh bas kini teken. Bagi kita mereka les tambahan, les privat. Adibansi mereka kami vitamin dan nintaka, ulah kami sakit-sakit nintaka. Apakah ada perjuangan yang sama supaya anak kita tangguh dalam iman? Apa persiapan? Kai persiapan kita mencetak generasi penerus si gundarenda si megegeh kini tekena. Kita harus sadari tugas pendidikan rohani utamana ibas keluarga. Perpelungan Tuhan. Orang tua pemberita Injil yang baik. Orang tua adalah pemberita Injil yang baik. Ya. Jadi perpelungan Tuhan, tugas orang tua lah terjengerana karena dana. Tapi mempersiapkan anak-anak adalah megegeh kini tekena. Lah terjeng persiapkan dana ngenca. Kai si beritakan pengarapan karena kegeluhan silar keri-kerin si padankan di bata bagi bahan PJJ dan dai. Enda mesti penting na perpelungan Tuhan. Cerdas pe pagi ada di korupsi kanga, ada ban bom kanga ya, ada monoh kanga ya,
Ada rebanca kalak ke melarat kang kegeluhna, ada rebanca kalak susah loli gunana. Paulus menganggap enda sebagai sada kehamatan, maka dibata mempercayakan pemberitaan berita semeriah manbana bagi petugas memberita dibata. Maka kamu sebagai orang tua, kamu pemberita Injil yang baik. Kamu pemberita berita semeriah simahuli mana anak-anak andukrinana. Jadi seterusnya adi selama yang dah hubungan tarasanak tas sekedar hubungan biologis, arkiteken kita si pertubuh ia bagai entah sekedar hubungan emosional, arkiteken kita dah rahasia, maka seharusnya pelit hubungan spiritual si mahuli, lid hubungan kerohanian si mahuli. Maka anak-anak elah terjang jadi anak biologis, tapi pe anak rohani, bagai pe kita jadi bapa rohani, nande rohani. Kempak anak-anak tidak sekedar anak secara biologis, secara emosional, tidak, tapi secara spiritual, secara jiwa, secara pertendin. Ndehar kita rahasia bagi kita ndehar ras Tuhan. Ulah kari kami ngecan ndehar ras Tuhan, kami jadi pertodiakan, 3 periode kami pertodiakan, 4 periode kami pertodiakan, anak duel sitik pelang usikam. Hati-hati akan hal yang seperti itu. Jadi perpelungan Tuhan. Artinya si ajar kene labo terjang etika umum, labo terjang ini enda mamandu nakku, salami nakku, payung ngebagi krina mahuli kalenge. Tapi si ajar kene si sifatna rohani, si sifatna pengajaran kini teken. La terjang nalam-nalami mama ngenca, mahuli kalenge. Memang dampak arah kita kini teken maka mahamat kita man kalak si metua, la terjang bagi. Jadi maksud kami sope Paulus lebih dahulu memaparkan karena permakani perpelungan, Paulus menekankan karena ise Yesus. Maka perlu si pahami pengajaran kita kan lebih bagus. Jadi menjadi tugas orang tua pe mengatakan karena pengajaran kita kan mana anak-anak. Jana tentuna pengajaran adalah sifatnya teori tapi nyata. Ibas kegeluhan si tep-tep wari, la terjang teori, tapi nyata ibas kegeluhan si tep-tep wari perpelungan ni Tuhan. Jadi perpelungan ni Tuhan penungkunanna uga mungkin orang tua ngajarkan kini teken mana anak, sedangkan orang tua pe layak peduli urusan kini teken, layang gid erlajar karena kata dibata. Paulus datkan berita semeriah, kemudian ia ibagikan naman Titus semaka mankala sedeban. Kita orang tua ngalukan berita semeriah, ngalukan pengajaran. Olang adi bas dirinta, olang adi bas kamu orang tua, tapi peseh kape man anak-anak ndu pengajaran kata dibatas singgo ibagikan ndu. Olang adi bas kamu. Pemuritan, si penting na ya. Pemuritan jelas merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab ta sa melalana na perbateda kam kecanong yang awal lanaya ku gereja pe tanggung jawab makana kalau labo terjemahan guru KKR ngan beban kendu dahin guna ngajarkan anak ndu labo terjemahan pendeta lah labo terjemahan pertodiakan. Kita semua harus bertanggung jawab, harus secara kolektif kita bersama-sama supaya keluarga-keluarga Kristen benar-benar memperlihatkan keluarga yang baik, mensidahkan keluarga si muhuli. Paulus mengatakan Titus sebagai anaknya. Sendalan rahasia Paulus melakukan tugas na guna membimbing bagi pengajari Titus ibas melakukan tugas pelayanan na. Enda memperpelungan Tuhan. Jadi warenda iundang kami orang tua guna nginget mulihi janjinta sanga kita ngendeskan anak taman Tuhan arah predin kitik. Singet dengan janji. Ija kita janji guna membimbing ia nandai Tuhan bagi pesetia man Tuhan. Si merupakan utang orang tua man Tuhan sekaligus man anak. Jangan hanya kepada Tuhan kepada anak, tidak. Utang orang tua man Tuhan bagi man anak. Alu cara kaya kita ngelakukan siapa pandita? Kuan-kuanan 22 ayat 6. Ini bahasa Indonesia. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Enda maka tadi bata perpelungan Tuhan. Kelalu bagai bancis pageluhkan. Geluh pengajaran kini kita kene. La gampang kita jole-jolekan. Anak tapi bagi sikap sukses ya basi geluhna bagai pelaya lupa karena kata di bata. Amin ras kita toto. Bujur Tuhan kata nunggu seman kami. Alus ada pengarapan pasu-pasu untuk berikan gegeh kengasupan guna kami dalam kenca.
Kelah erbuah kata si bagikan kami, pengajaran si alokan kami. Ibas kegeluhan si muhuli si tap-tap wari. Bujur Bapa, enda mempertoton kami, ibas Yesus Kristus kami hartoto. Amin.